Alright, let's go. Oke, selamat datang semuanya, selamat siang. Terima kasih banyak atas waktunya pada hari ini. My name is Toby, and di sini ada Budi juga with Halo. me. We are the co-founders of Recompound. Thank you so much for ngeluangin waktunya pada siang hari ini untuk join kita deep dive big banks di pasar modal. Di hari Sabtu. Bisa weekend-weekendan padahal laptop ya, bisa liburan. Padahal bisa liburan gitu. Ya padahal bisa liburan, tapi memilih untuk, learn more about what's actually happening. Terus mudah-mudahan pada hari ini bisa bermanfaat. Terus nanti tentunya kita juga akan ada share di akhir dari kita punya webinar. We are going to deep dive into quite a lot of interesting stuff. Terutama kayak kenapa kita kan juga lihat big banks akhir-akhir ini mengalami penurunan, meskipun minggu ini agak ada rebound sedikit gitu kan. Terus kita juga akan lihat dari datanya seperti apa, dari segi fundamental, dan kurang lebih prospeknya yang kita lihat kurang lebih seperti apa gitu. And I think before kita akan ke situ semua, ada satu komponen yang menurut saya, or like in my opinion, is very very important for us to discuss as well, which is the psychological part of being an investor. Karena yang kita biasa ngelihat, kalau misalnya kita sebagai investor, psikologi itu dan emosi berperan yang amat sangat penting untuk kita berinvestasi dengan baik, kayak begitu. Okay, and before we get into the big banks and the juicy stuff, let's get into like the uncomfortable truth. Ini kayak semacam kenyataan yang lumayan pahit gitu kan, yang perlu kita sebagai retail investors sadar tentang kenyataan hal ini, yaitu most of retail investors actually underperform in the market. Yang kita tahu, kalau misalnya kita semua berinvestasi, informasi itu udah beredar di mana-mana di internet. Kita tahu di sosmed ada banyak influencer yang baik gitu kan, yang ngasih informasi, atau enggak ada orang-orang yang jualan kelas gitu kan. Mereka juga ada analisis perusahaan saham yang mendalam dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari segi informasi, analisis, dan stock picking, itu kita bisa melihat kalau misalnya informasi udah beredar banyak gitu kan. Tapi ini nggak cuma terjadi di Indonesia doang. Kalau misalnya average return retail investor itu amat sangat rendah dibandingin, for example, S&P 500. Ini there's an ongoing study Dalbar gitu kan. It's a very very famous study, not just in Indonesia. Kalau misalnya S&P 500 itu returnnya 10%, dan average return of retail investor itu 4%. Gitu. That's a very very brutal data, karena kalau misalnya meskipun itu bedanya kayak cuma 6%, tapi kalau misalnya 6%-nya ini di compound gitu kan, you start at misalnya $100,000 gitu kan investments-nya, 20 years from now, itu kurang lebih sekitar $454,000 in difference of like the outcome of the investments. So this particular underperformance is very very important. Dan kayak Peter Lynch juga ngomong gitu kan, kalau misalnya meskipun fund-nya dia bagus gitu kan, tapi retail atau orang-orang yang ikutin dia, yang beli sahamnya seperti dia, beli fundnya dia apa segala macam, itu biasanya returnnya nggak sebagus itu. So there must be something that is missing here, something that is really important yang kita harus tahu sebagai retail gitu kan. Kayak kenapa hal ini terjadi. Dan mungkin kalau misalnya kita mikir, oh ya ini pasti gara-gara emosinya, psikologinya masih belum kebentuk, pengalamannya masih belum terlalu banyak, dan lain sebagainya. Dan misalnya kita beli masuk satu posisi terlalu banyak, kayak gitu kan. Oh, ada orang yang beli saham bank misalnya 70%, atau enggak mereka nabung rutin gitu kan. Setiap bulan dia nabung saham bank, kayak gitu kan. Terima gaji, 20%-nya dimasukin ke saham bank, kayak gitu. Sehingga posisi investment-nya besar sekali. Terus, jadi kalau misalnya banks lagi ada drawdown gitu kan, lagi ada penurunan dari harga, kita pasti akan lebih khawatir tentang penurunan harga tersebut, gitu kan. And that's why kita sebenarnya took a survey juga di kita punya, sebelum kalian bisa masuk ke RSVP ini, kita minta data juga ya. Proporsi dari big banks itu berapa, habis itu level kekhawatiran dari 1 sampai berapa gitu kan. Jadi kita pikir, oh ya udah, kalau misalnya big banks kita terlalu pegang concentrated, ini pasti kita akan khawatir kayak gitu kan. Kalau misalnya big banks-nya kita portion control lah 10% aja gitu kan di portfolio, kita akan lebih nggak khawatir gitu. Tapi nyatanya adalah ketika kita lihat datanya,
x-axis-nya itu anxiety level dari 0 sampai 10, terus y-axis-nya itu the percentage of your big banks relative to your investments gitu. Ada yang tinggi sekali dan lain sebagainya. Tapi maksudnya dari sini adalah kita ingin menekankan kalau misalnya ada orang yang megang 70% dari portfolio mereka, tapi mereka biasa-biasa aja rasanya gitu. Tapi ada juga yang pegang banks itu kan 10% of the allocated portfolio gitu. Tapi mereka berasa lumayan khawatir gitu. So the key message that I want to put forth in this particular data adalah anxiety atau rasa kekhawatiran tentang penurunan harga nilai dari saham kita itu bukan dari berapa konsentrasi yang kita pegang doang kayak gitu. Tapi sebenarnya itu lebih dari uncertainty dan perceived loss of control. Jadi kayak kita kehilangan kontrol terhadap apa yang kita pegang. Kita nggak tahu harganya arahnya kemana besok atau minggu depan, tahun 2026, 2027, apakah ini akan balik dan lain sebagainya. Dan kita rasa nggak ada kontrol dan itu membuat kita naturally anxious. And let me emphasize that this is actually a universal human psychology. Everybody experiences this. Kita juga ngerasa human gitu kan. Ketika ada penurunan harga saham, kita bakal mikir gitu, oh, what's wrong gitu with my thesis? Is there anything wrong gitu kan? Tapi understanding that we are anxious in the first place itu sebenarnya salah satu langkah pertama yang kita bisa lakukan untuk make a better decision. And if you understand this quote unquote weakness gitu kan, you can turn this into an incredible source of competitive edge gitu. Ini this particular slide yang aku pingin tekankan adalah self awareness equals to competitive advantage. So ketika kita ngerasa oh ya kita khawatir, mungkin kita akan ngerasa oh ya kita lemah kayak gitu, atau enggak kita ya kurang riset atau enggak apa segala macam gitu kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita udah tahu, kita in tune with our emotions, itu artinya kita udah lumayan peka terhadap kita punya feeling tuh seperti apa, dan kita bisa take a step back and then ask better questions about our investment process, di mana yang lebih lacking dan di mana yang bisa kita actually perbaiki gitu. Dan kalau misalnya market participants lainnya, misalnya kayak kamu lihat misalnya 90% dari retail investors gitu kan, they might feel anxious or greedy dan lain sebagainya, tapi they don't rationalize it. Mereka nggak tahu kalau misalnya mereka berasa anxious. Mereka cuma ngerasa oh ya it's unpleasant and then ya udah aku cut loss aja kayak gitu, atau enggak oh ya ini harganya lagi naik jadi ya udah aku beli aja gitu. So when you are already self-aware and then kayak you already know that you are anxious, again it's not a weakness at all. It's actually an edge in our opinion. Karena people yang bisa recognize their emotions, again they can step back and then they can look into regulating their emotions and then they can make an informed decision as to what to do next as an investor. Kayak what's the next step, strateginya kurangnya gimana gitu. Tapi before I want to touch upon tentang anxiety dan lain sebagainya, it's important for us to understand driving forces of anxiety in general, terutama dalam kaitan investments. Karena biasanya driving force yang tentang anxiety-nya ini cukup invisible dan kita cuma ngerasain aja gitu. Kita cuma ya udah we go through the motion of being worried, tapi kita actually don't think much about what's actually driving us to feel anxious on a day-to-day basis gitu. Dan ini sebenarnya is already widely researched and then we already know. But then in my opinion, labeling the driving force is very very important, supaya ketika kita bisa label the driving force of that anxiety, alasan kenapa, landasan alasannya kenapa kita berasa anxious, kita bisa take a proper strategy to deal with it, kurang lebih direct the driving force-nya itu. Oke, so langsung masuk aja. Kita ada 3 invisible force yang biasanya orang luput untuk lihat. So the first driving force adalah loss aversion. Ini psikologis namanya si Daniel Kahneman sama Amos Tversky, dia menang Nobel Prize in Economics, basically found that kalau misalnya kita lose money ya kan,
rasanya itu 2 sampai 2,5 kali lipat lebih intens daripada kalau misalnya kita menang duit. Gitu. Jadi rasa pain itu biasanya lebih painful 2 sampai 2,5 kali lipat daripada kita rasa pleasure gain amount yang sama. Gitu. Jadi contohnya gini, kalau misalnya I offer you a coin flip gitu kan, kalau misalnya heads, lu menang $1,000 gitu kan, kalau misalnya tails, lu kalah $1,000 gitu. Biasanya people bakal reject this bet karena mereka bakal, oh ya ini kalau misalnya kalah 1,000 tuh lebih painful daripada menang lebih daripada seneng menang 1,000 gitu. Tapi kalau misalnya heads, oke, kamu menang 2.500, tails kamu kalah 1,000 gitu kan. Now people baru lebih bisa take it. Dan kalau misalnya dikaitkan kembali sama situasinya dengan Big Bang ini kan, misalnya kita beli saham gitu kan, Bank Mandiri di average 6.000, terus sekarang 4.500. Ya itu kurang lebih kayak sekitar 15% loss kayak gitu kan. 15% loss-nya itu as kalau misalnya gain dari Big Bang-nya itu 30%. Jadi ketika kamu over the moon 30%, lasar meskipun itu kelihatannya sedikit gitu kan, 15% gitu kan, tapi rasanya itu lebih intens. Jadi karena kita ngerasa lebih intens, we tend to be more loss averse, risk averse, and everybody feels this way. And it's not just you. Kalau misalnya if you feel loss aversion, kayak you think about like let's say for example konglomerat gitu. Mereka kalau misalnya mereka paling loss averse if you think about it. Kalau misalnya mereka mau dulu business expansion gitu kan, Indofood gitu. Si Salim dia mau beli akuisisi, dia punya aset di Nigeria, Pine Hill gitu. Mereka sebenarnya dia bisa pakai uangnya dia sendiri gitu kan. Karena dan itu toh juga asetnya dia sendiri kan. Tapi dia tarik utang dari bank kayak gitu kan. And which is ya udah berarti dia pakai uangnya kita yang kita pakai dalam bank gitu kan untuk akuisisi asetnya dia sendiri juga. If you think about it, and then dia bayarin. So if you think about it, loss aversion is a universal human, it's a universal human feeling. Tapi it contributes a lot to our anxiety. Nah, terus caranya gimana? How do we tackle this loss aversion feeling, gitu kan? Karena kita lihat, BMRI minus 15% gitu, for example. Sebenarnya caranya itu, again, kita step back, kita recognize ada loss aversion, terus kita bisa tanya questionnya, kita reframe questionnya instead of, gue kalah 13% hari ini, kayak gitu. Ini bakal kayak gue unpleasant banget gitu kan. Tapi you can reframe the question as follow. Kalau misalnya gue ada cash today, terus gue nggak ada posisi di Bank Mandiri gitu, for example, would I buy this stock, this price based on its fundamentals or not? Kayak gitu. And if the answer is yes, then ya udah, kalau begitu it's not really like berarti itu lebih kayak ke opportunity dibanding gue takut kalah kayak gitu. Ya. Because kalau misalnya lu udah mau beli kayak gitu, means that means harga asetnya itu murah dan kayak you buy in the hopes of the asset goes up in the future, bukannya lu beli supaya dia bakal turun kan gitu. Buyers want the asset to go up in price in the future and be more valuable. Okay, so that's the first driving force, and the second driving force is recency bias. Kalau misalnya kita sebagai manusia juga, kita lumayan punya tendensi untuk nge-overweight recent events dan membuat asumsi kalau itu akan berkelanjutan indefinitely gitu. Kalau misalnya kita misalnya ngeliat ada market drawdown atau ada market crash, misalnya pas COVID tahun 2020 di bulan Maret market crash 30% gitu kan, kita bakal ngerasa gila, ini orang nggak boleh keluar dari rumah kayak gitu. Terus ini udah crash 30%, ini bakal continue to go down atau enggak gitu kan. Dan the weight of that recent event itu amat sangat besar dibandingin, for example, global financial crisis tahun 2008 gitu. Mungkin pas kita lihat crash 2020, kita akan ngerasa gila 2020 parah banget. Tapi kita pas ngeliat 2008, kita nggak akan ngerasa itu something yang gila. Padahal if you think about it, it's a global financial crisis juga gitu kan. It was a housing meltdown and everybody was affected juga. Terus
Jadi right now ketika big banks are selling off by foreigners for as a matter of fact since September 2024 gitu kan. Every time kalau misalnya lu cek portfolionya terus merah gitu kan, everybody that you talk to, I'll get into your friends later gitu kan. The conversation is always negative. Ayo cut loss, saatnya saham Konglo bersinar, terus ini nggak ada masa depannya apa segala macam gitu kan. Terus otak kita akan cenderung untuk bilang, oh iya ini trennya akan continue terus nih forever gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat misalnya ya, and then this is also the cure of the cure of recency bias. Ya kita lihat the historical perspective gitu kan. Kalau misalnya kita lihat ini kan pas lagi zaman ya tahun 2008 nih kencang banget turunnya. Ini saham yang mandiri pas lagi global financial crisis gitu kan. Kita bisa lihat setiap kali ya ada penurunan dari harga saham yang udah amat sangat tidak wajar, selama fundamental dari company-nya masih baik-baik aja dan Indonesia dan negara masih menganut agama economic growth gitu kan. Ya kita masih ada cukup yakin kalau misalnya perusahaan-perusahaan ini bisa recover dan harga sahamnya juga akan recover kayak gitu. Dan ini misalnya kayak this is kalau jadi historical perspective itu amat sangat penting karena di budget kita point tahun 2008 gitu kan, kita amat sangat ngerasa ini banget gitu. Terus ujungnya rebound juga. Terus tahun 2015 gitu kan, dia drawdown lagi, dia go up lagi. Terus tahun 2020 drawdown lagi, terus dia go up lagi gitu. So always remember that recency bias itu nyata banget, dan ketika kita mengalami itu, it means that you're just a normal human being sih. Top lu kena mute. Tuh. Oh, gue kena mute, oke. Tadi udah lama gak kena mute? Enggak, aman. Oke. Cool. So that's recency bias. Second driving force. Let's go into the third driving force, which is the comfort of the crowd, herding behavior. Makanya ketika kita juga nanya di form RSVP, kita juga nanya, oh teman kalian bilang apa? Oh, ada yang bilang, oh jangan sentuh saham bank gitu kan, terus pindahlah ke saham Konglo gitu kan. Kita tuh sebenarnya amat sangat sosial orangnya. For thousands of years dari zaman Bahela gitu kan. Kalau misalnya kita be part of a group, means that kita bisa survive, kita bisa cari makan dan kita bisa beranak gitu dan lain sebagainya. Cuman kalau misalnya kita sendirian gitu kan, artinya kita bisa mati karena ada predator dan lain sebagainya. Jadi emang dari dulu kita didesain untuk punya overwhelming urge untuk do what everyone else is doing gitu. Misalnya orang-orang pada buka lapangan padel gitu kan. Ya udah kita buka lapangan padel juga gitu. Bukan not saying that it's bad gitu kan, tapi when it's irrational, it can be bad gitu. Kalau misalnya the herding behavior is irrational, misalnya semua orang mau terjun ke jurang kayak gitu kan. Ya it's bad karena kita jangan terjun ke jurang juga gitu. Tapi kita ketika semua orang mau terjun ke jurang ya kita ada tendensi mau terjun ke jurang juga gitu. Atau misalnya kayak pas lagi kripto boom tahun 2021, everyone wanted to buy Bitcoin 60.000 gitu kan. Tapi pas 2022 pas ada crypto bear market gitu, Bitcoin ke 17.000, orang-orang pada takut semua gitu kan. Siapa yang beli Bitcoin? Kayak gitu banyak orangnya outbet gitu. Dan dari sini di survei response juga kita bisa lihat, oh ya jangan sentuh saham banks, pindahlah ke saham Konglo. Sucks, boring, slow, doubt, depression. Ini kalau misalnya dari circle-nya Budi bilangnya, oh banking bakal sunset karena si BI bakal replace banking pakai digital currency. Terus kalau this is my circle by the way yang paling bawah, pemerintah akan push supaya NIM atau net interest margin Bank Indo akan jadi lebih rendah karena Indonesia itu structurally not competitive kalau misalnya NIM dari bank-bank ini tinggi. Nanti net interest margin akan dijelasin lebih lanjut sama si Budi. Tapi without getting much on the details, bearish banget lah sentimennya gitu. Semua orang udah ngerasa kayak Indonesia is not competitive, foreigners are selling. Terus jadi tendensinya adalah ya udah kayak kita juga pingin follow the crowd and do what they are doing as well. Gitu. Tapi kalau misalnya kita ngerasa seperti ini, ada benernya, ada salahnya gitu. So kalau misalnya kita mau be cured from herding, yang bisa kita lakukan adalah step back again and then we try to think in grounded analysis and data.
which is not easy karena by nature kita nomor satu kita harus jadi contrarian, terus nomor dua kita harus benar. Kalau misalnya kita cuman ikut jadi contrarian aja gitu kan, misalnya paddle itu buka lapangan paddle itu actually good karena there is a reasonable way that paddle ini akan ada evergreennya gitu kan, kayak badminton, semua orang pada suka main paddle karena dia skill levelnya, kalau misalnya orang lebih skill sama yang nggak itu skill itu bisa main tetap, terus pick up paddle tuh gampang kayak gitu. Kalau misalnya pick up badminton atau pick up tenis kan lebih susah, atau pick up golf kan lebih susah, tapi mungkin pick up paddle lebih gampang. Jadi ada kemungkinan bisa continue gitu kan. Dan kalau misalnya kita ngebet itu sebagai contrarian, for the sake of being contrarian, dan kita salah, ya udah kita ketinggalan kereta gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata paddle is just a hype gitu kan, it's just a fad gitu, that is only going to happen for 1 year or 2 years gitu kan. Dan kita jadi contrarian, kita nggak mau ikut paddle, buka lapangan paddle gitu kan, ada kemungkinan kita bisa diuntungkan. What's right, what's wrong, it really depends on your grounded analysis and data gitu. Pokoknya seperti apa, analisis seperti apa, dan kita take a stand gitu. So clearly the antidote to herding ini adalah looking at the data correctly, terus see if the people around you are acting irrationally gitu. Kalau misalnya mereka act irrationally based on the data, then we should not copy what they're doing blindly. We should be wise and we should try to not be urged into doing what they're doing. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu semuanya. Ini kalau misalnya bringing everything together gitu kan. Anxiety again, it's not about decision size. Kayak ada orang yang porsinya 70% kayaknya atau 80% yang jawab di survei, terus kayak dia, oh, how worried are you? I'm not worried at all. I see this as super cheating. Gila. Jago juga gitu kan. Kita aja pegang banks nggak sebanyak itu sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya ada banyak yang driving force gitu kan, yang membuat kita sebagai manusia secara tidak sadar kita berasa khawatir tentang investment kita seperti apa gitu. And these three invisible forces are really really important for you to remember today, and they happen continuously to us. Kayak setiap kali ada drawdown atau setiap kali ada naik harga gitu kan, it will always continue to happen. Kayak it happens to me, it happens to Budi gitu kan, it happens to our investment analyst juga, happens to everyone. Because kenapa? Karena kita human, kita bukan AI gitu. Jadi kalau we notice it, when we don't know what to do about it, we just step back and then reflect and think more clearly gitu. And remember, ketika kita bisa step back more clearly, emotional awareness becomes a competitive edge in the world of people not being in tune their emotions. Think about it, misalnya kayak not saying kayak bapak atau kayak gimana, tapi think about it, people yang baru mulai invest saham, terus mereka cuma kebawa suasana dari teman-temannya doang kayak gitu. Kalau misalnya mereka sadar mereka lagi berspekulasi kayak gitu, itu akan serve them a lot better than kalau misalnya mereka nggak sadar mereka lagi berspekulasi gitu. Karena kalau misalnya mereka nggak sadar, mereka akan taruh uang banyak gitu kan, terus mereka akan taruh uang banyak more than necessary, dan ya jadi nggak bagus gitu kan, karena resikonya jadi sebenarnya tinggi banget without them knowing. They think it's safe, but it's actually just herding mentality. Atau enggak, they think it's they think it's safe, but because it's hurting. Tapi if you recognize that, oh I'm speculating, gue beli saham gorengan ini kayak gitu, ya udahlah pakai porsi duit sendal kayak gue, nggak apa-apa kayak gitu, gue hilang bisa 1 juta nggak apa-apa gitu. Mungkin orang beda-beda gitu kan, ya silahkan nggak masalah kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian tahu, oh ya you are speculating, it's much better compared to if you don't know that you are speculating. So emotional awareness is a competitive edge for us to have a better chance to perform better than what we are doing right now. Okay, tapi psikologi is not important, which is psikologi is not enough. It's important for you to know, tapi it's not the be all and end all. We also need to look at the data very very clearly, which Budi is going to present. Okay, let's see, Bud. Ya, suara gue jelas ya? Jelas. Ya, thank you Top. Perkenalkan nama saya Budi.
I'm the co-founder di Compound together with Toby. Jadi kan si Toby bagian yang ngejelasin psikologi of investing gitu kan. Kalau di gua lebih on the technicalities, on beneran prospek dari big banks ke depan gimana sih? Ini big banks bakal jadi the next Unilever atau enggak gitu kan? Tapi sebelum gua kasih lihat data-datanya gitu ya, gua kasih lo motivasi dah gitu. Gue bisa bilang ke sini sekarang, kalau lu bet heavily in big banks right now, there's a high chance your money will double in 5 years within USD terms. Double in 5 years artinya apa? Artinya kan rule of 72 gitu kan. 72 divided by 5. Artinya 14% CAGR atau compounded annual growth rate dalam USD. Ini gue ngomong dalam USD ya, bukan dalam IDR ya. Karena USD. Karena kita tahu IDR kita sampah lah. Itu gue buka-bukaan sini. Kayak gitu, Bud. Tabunganku di biasa rupiah. Kita harus respect pada pemerintah kita tercinta gitu kan. tapi gini guys, maksudnya gue ngomong gini itu bukan omon-omon. It's backed by data. Jadi kalau misalkan ada yang skeptis, ada yang nggak percaya sama nih siapa nih Cina ngomong nggak jelas kayak gini gitu. Ya coba datanya nanti. See what you think and ya udah gitu. You may believe or not believe tapi it's okay gitu. So let's dive right in lah. Gitu. Cool. Next. Nah, tapi sebelum kita kasih data-datanya gitu kan, kita harus ngerti bagaimana cara si bank-bank ini make money at the first place gitu kan. Karena kalau di Recompound kita mikirnya simple. Kalau si company ini makin cuan, profitnya makin tebel, makin bisa grow terus-menerus ke depan, ya harga saham bakal ngikutin gitu. Mungkin 1-2 tahun tuh mereka nggak ngikutin harga sahamnya, cuman ujung-ujungnya mereka bakal ngikutin harga sahamnya, ngikutin profit dari satu si company ini gitu. Jadi kita harus ngerti gimana cara si bank ini make money gitu kan. Jadi simple, harusnya semua orang tahu lah ya. Kayak kita, gua, Toby, lu gitu taruh duit di bank, terus si bank ini kasih bunga ke kita gitu kan. Mau itu deposito, mau itu tabungan biasa yang bunganya itu hampir nggak ada gitu kan. Terus si bank ini nyalurin duit kita ke mana sih? Si bank ini nyalurin duit kita itu ke peminjam, ke individual, companies, dan lain sebagainya. Dan ujung-ujungnya peminjam ini bayar bunga yang lebih tinggi ke si bank. Nah, spread antara bunga pinjaman sama bunga deposito, itulah yang dikantongin cuannya sama si bank gitu. Itu yang disebut sama Toby tadi namanya apa? NIM ya, Net Interest Margin. Nah, itu kata kerennya dari inilah gitu. Intinya spread antara bunga pinjaman sama bunga deposito. Nah, si bank ini ada cara dapat duit yang lain, nggak cuman kayak kasih pinjaman gitu kan, ada cara lain seperti transaction fee, admin fee, dan lain sebagainya, tapi of course kontributor cuan yang paling gede itu tetap dari pinjaman-pinjam ini, gitu. Jadi kita tuh bisa summarize gitu ya, apa sih yang simple ngomong kayak apa, cara mikirnya kayak pebisnis aja gitu. Apa sih yang penting buat si banking bisnis ini? Ya of course duit yang ditabung di bank harus makin gede, terus dibayar dengan bunga yang setipis-tipisnya supaya mereka cuan gitu kan. Lalu dari segi pinjamannya ya of course mereka harus bisa nyalurin duit yang lebih gede lagi dari tahun ke tahun gitu. Ini yang disebut sebagai loan growth atau growth dari pinjaman dari tahun ke tahun. Dan of course si bank ini juga nggak bisa asal-asalan kasih duit ke orang gitu kan. Mereka harus jaga supaya si peminjam ini bisa balikin duitnya mereka. Kalau gagal bayar ya gawat nanti gitu kan kita semua gitu. Oke, next. Oke, sekarang kita lanjut ke kenapa sih harga saham bank ini kayaknya suram banget gitu ya, udah kayak turun 40%, 30%, kayak sadis banget. Ini bahkan saham sejuta umat yang semua orang kira aman gitu ya, kayak BBCA gitu aja udah underperform banget setahun terakhir gitu, udah turun 30% gitu dari peaknya. Sebelum minggu ini tiba-tiba uptrendnya parah gitu ya. Nah, jawabannya simple, kenapa para foreigners atau bule fund manager ini ngejualin saham bank? Simple, karena mereka simply melihat pertumbuhan laba dari bank-bank ini tuh makin melambat di tahun 2024 sama 2025. As you guys can see di chart ini menggambarkan tingkat pertumbuhan laba atau net income dari para bank. Jadi contoh BBCA gitu ya, BBCA itu dari yang dia bisa grow double digit setiap tahun, itu turun ke single digit kayak 8%, 9%, dan lain sebagainya. Terus BBCA aja udah batuk-batuk gitu ya, apalagi bank-bank BUMN gitu kayak BRI, Mandiri, BNI gitu, yang udah bahkan sampai negatif growth alias laba itu turun gitu.
Terus mungkin ada yang nanya, oh ini kan si bule-bule, maksudnya si bank ini masih tumbuh, maksudnya masih positif labanya, mereka belum sampai negatif gitu kan, kok masih dijual-jualin gitu kan. Nah teman-teman harus ngerti bahwa si bule fund manager ini itu masuk ke saham bank itu dengan ekspektasi Pak. Dengan ekspektasi laba dari bank-bank itu bisa grow double digit setiap tahun. Jadi begitu ekspektasi mereka terpatahkan, tiba-tiba bank-bank ini labanya turun ke single digit, ya wassalam, dijual-jualin lah. Udah mahal soalnya harga banknya gitu, harga valuasinya gitu ya. Ya, jadi inget real dulu sih, Bud. Kalau misalnya ekspektasi sama realita, itu maksudnya harga saham itu menggambarkan ekspektasi dari pembeli saham tersebut. Ya fun fact, return 3 tahun terakhir BCA kalah loh sama Astra loh. Astra yang semua orang kira udah mau mampus gitu kan di Linde sama BYD. Ya, itu bisa nonton nanti di Instagramnya kita. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kenapa sih kenapa pertumbuhan labanya si bank ini bisa turun at the first place gitu kan? Sebenarnya kalau dirangkum semua ya, simple sebenarnya. Teman-teman bisa lihat bahwa pertumbuhan uang di Indonesia itu sebenarnya udah menipis sejak tahun 2023. Jadi long 2023, 2024, sekarang ke 2025, pertumbuhan uang di Indonesia itu lambat jadinya. Kalau pertumbuhan uang di Indonesia itu lambat, artinya uang yang bisa masuk ke para big banks ini sebagai tabungan itu makin tipis juga, makin lambat juga. Alias uang yang bisa disalurkan sebagai pinjaman ke depannya itu makin melambat juga pertumbuhan pinjamannya. Itu bisa dilihat di grafik yang sebelah kanan. Kalau udah kayak gitu gimana? Kalau udah kayak gitu kan artinya LDR atau loan to deposit ratio alias jumlah pinjaman dibandingkan dengan deposito itu makin tinggi gitu 90%. Ya simple karena pelornya udah mau habis Pak gitu. Artinya si bank-bank itu tuh disuruh rebutan dengan duit yang udah ada di Indonesia makin lama makin tipis gitu. Jadi duit yang beredar itu sedikit sehingga bank nggak punya pelor atau nggak punya duit untuk pinjemin ke borrower. Betul, simpelnya seperti itu. Coba kita next dulu ya. Nah ini yang tadi gue sebutin bahwa si bank-bank ini tuh jadi harus ngerebut duit yang udah ada di sistem. Itu dengan cara apa? Dengan cara satu misalkan si Tobi orang kaya gitu kan, biasa dapat deposito bunganya 3% gitu. Terus ada satu bank ini bank B let's say gitu kan. Terus approach Tobi, Pak Tobi, ini Bapak pindahin dong deposito ke kita kasih bunga deposito 4%, 5%. Gue dapat apa? Nanti ada free airport pickup juga kalau Pak Tobi mau keluar negeri gitu. Nah, kayak gitu lah. Maksudnya itu kan in a way jadi menambah overall cost buat si bank buat perang bunga kayak gini gitu kan. Dan nggak cuman dari segi bunga, dari segi OPEX atau biaya operasional, biaya promosi itu juga naik. Kalau teman-teman jeli ya di berita akhir-akhir ini tuh sampai ada berita bahwa karyawannya Bank Mandiri itu bahkan disuruh yang bukan marketing ya, karyawan yang misalkan IT gitu ya, itu disuruh nyari buka rekening baru juga gitu. Jadi orang-orang disuruh buka rekening Bank Mandiri, suruh setor duit ke sana gitu kan. Nah ini udah nggak sehat lah. Jadi segi suku bunga udah segi perang bunga udah intens, dari segi promosi juga intens, itu yang meningkatkan cost-nya mereka. Gitu. Dan nggak itu juga. Jadi gini, kalau misalkan pertumbuhan duit di masyarakat itu menipis, coba balik ke slide yang sebelumnya itu. Yang ada, nah ini kalau pertumbuhan duit di masyarakat itu makin melemah, siapa segmen mana yang paling kena duluan? Udah pasti UMKM. Karena mereka yang tabungannya paling dikit, mereka living paycheck to paycheck. Jadi kalau segmen ini, maksudnya pertumbuhan duit itu udah rendah, segmen ini paling rentan untuk kena duluan gitu dari segi bisnis gitu. Kita bisa lihat bank-bank yang khusus melayani di segmen UMKM seperti BBRI, itu yang suffer duluan, mereka harus naikin provision duluan. Bahkan sebelum BBRI, yang kena duluan tuh BTPS guys, bank tabungan anaknya BTPN yang khusus melayani ultra mikro. Itu mereka kena juga, suffer juga, karena ya lu pertumbuhan duit melambat, UMKM lagi susah, lu gimana mau kasih balik pinjaman gitu. Gitu guys. Coba next lagi. Iya, terus mereka ultra mikro juga kan, Bud. Jadi ya trickle down-nya lebih seret lagi, paling bawah BTPS. Next. Nah, kita bisa lihat bahwa ini maksudnya kan tadi gue bilang root cause-nya itu di pertumbuhan duit di masyarakat gitu ya.
Dan ini back by data, by the way. Maksudnya kita bisa lihat bahwa pertumbuhan M2 itu adalah leading indicator yang sangat bagus atau memiliki korelasi yang sangat besar untuk profitabilitas dari big banks dengan syarat ada 1 year lag. Jadi dalam artian kayak gini, dalam artian misalkan di tahun 2015 gitu ya, itu kan pertumbuhan M2 tuh melambat, yang buat tandain warna merah tuh. Nah, tahun 2016-nya itu laba para bank tuh bisa hancur biasanya. Dan itu terjadi tahun 2017, 2022 dan sampai sekarang. Gitu. Nah, ini mungkin ngeliatin tabel kayak ini kayak mabok gitu ya. Oke, coba kita summarize. Coba next. Nah, kita bisa lihat bahwa ada hubungan yang sangat erat antara M2 supply, M2 money supply growth sama big banks profitability occurring at 1 year lag. Dalam artian pertumbuhan duitnya itu dilambatin setahun, itu memiliki korelasi yang sangat-sangat erat dengan pertumbuhan laba dari para big banks ini. Ini kalau teman-teman pernah ngambil kelas statistik, ini namanya p-value guys. Ini artinya ngukur istilahnya probabilitas bahwa hubungannya itu nggak ada gitu. Jadi kalau p-value itu 1, artinya itu benar random, benar acak. Nggak ada hubungan ada pertumbuhan duit sama pertumbuhan laba. Tapi kalau bilangannya itu makin dekat ke 0, kayak misalkan BBC 0,054 gitu kan, itu benar-benar erat. Jadi istilahnya kalau pertumbuhan M2 itu melambat, ya laba BBC juga bakal melambat. Gitu. Not saya nggak tumbuh ya, tapi melambat. Gitu. Dan melambat aja udah cukup untuk menghancurkan harganya kalau misalkan ekspektasi para investor itu udah terlalu tinggi. Gitu. Nah ini kan tadi dari di summarize dalam bentuk angka gitu kan. Ini coba kita gambarin dalam bentuk grafik. Ini kita bisa lihat bahwa ini x-aksisnya itu, sumbu x-nya itu adalah pertumbuhan M2, sumbu Y-nya itu adalah pertumbuhan laba. Dan kita bisa lihat ada pattern di sini. Jadi istilahnya makin tinggi pertumbuhan M2 di satu negara, labanya tahun depan akan ngikutin juga pertumbuhan labanya. Gitu. Ini ada BBCA, ada BBRI, BMRI, BBNI. Gitu. Nah, kita udah kasih datanya kenapa pertumbuhan laba para bank ini melambat. Karena sekarang pertanyaannya kan, oke guys, tahun depan gimana gitu kan? Apakah bakal tambah nyungsep, bakal jadi kayak Unilever gitu kan? Atau bisa recover gitu, bisa comeback gitu kan? Kalau dari compound kita pede, bisa. Coba next. Nah, kan akhir-akhir ini si Menteri Keuangan baru kita ya, si Pak Purbaya, itu nyalurin duit 200T. Istilahnya dia mindahin duit 200T dari BI ke sistem. Nah, itu impact-nya gimana? Kalau lihat di berita kan banyak orang yang skeptis gitu kan. Ini 200T ini bakal bikin banyak NPL gitu. Karena hari gini siapa yang mau minjem duit gitu kan. Dan itu benar maksudnya. Tapi at least kita butuh 3 bulan untuk melihat apakah benar terjadi NPL atau enggak. Karena pas 200T itu disalurin dari bank ke peminjam, itu kita butuh 3 bulan untuk melihat pinjaman itu dari kamar yang lancar ke call 1 gitu. Karena menurut OJK kan ada klasifikasi ya kan pinjamannya lancar itu sampai 90 hari, lebih dari 90 hari itu baru dibilang itu udah nggak lancar dalam special mention. Gitu. Ya, ini buat yang baru mulai invest, NPL itu kredit macet. Kredit macet. Isinya gue kasih lu pinjam duit terus lu gagal bayar gitu. Non-performing loan. Non-performing loan. Itu bahasa keren orang finance lah. Gak usah terlalu dipikir gimana. Gitu. Macet. Ya, cuman gini, yang menurut gua itu orang luput deh, orang nggak liatin ya, adalah immediate effect-nya apa? Immediate effect-nya adalah likuiditas within the system is improving, jauh gitu. Dalam artian gini, tadi kan gue bilang pertumbuhan money supply itu ada erat sekali hubungannya dengan pertumbuhan laba dari si big banks ini gitu kan. Dan kita bisa lihat impact langsung dari si Pak Purbaya ini nyuntikin 200T. Itu kita bisa base money M0 itu di September 2025 itu udah lompat 18,6% dibandingkan dengan hanya 7% di Agustus 2025. Nah, M0 ini apa sih? M0 itu artinya duit kertas, duit fisik, duit kertas, koin, dan lain sebagainya, itu ditambah dengan duit yang berada di bank sentral, itu namanya M0. Gitu, oke? Nah, itu udah naik 18,6%. Oke? Nah, M2 tuh include M0 ditambah apa? Ditambah deposito, tabungannya orang di bank yang tidak dalam bentuk fisik ya by the way ya. Itu cuma dalam bentuk aplikasi ditambah dengan pinjaman yang disalurkan ke masyarakat. Itu M2 namanya. Gitu. Dan M2
di September 2025 ini udah lonjak ke 8%. Dari yang tadi coba kita lihat, coba ke sebelum-sebelum banget tuh. Oh, yang ini ya? Ya, yang grafik yang awal. Mm-mm. Eh, Ini kan? Ya, ini. Jadi kan kita bisa lihat yang 2024 itu dia pertumbuhan M2 itu 4%. Ini gara-gara si Purbaya itu jadi 8% di September. Dan ini kita belum ngomongin Oktober, November, Desember. Kalau nggak ada peristiwa aneh-aneh kayak COVID gitu yang memperlambat ekonomi, ini angkanya bisa lebih gede lagi dan mungkin aja kita bisa kembali lagi ke angka 10% dari pertumbuhan M2-nya. Gitu. Coba balik ke slide yang tadi. Nah, dari ini kita bisa lihat juga bahwa si baca pos dulu. Pos dulu. Ya, kita bisa lihat si direkturnya si MB Niaga ya, dia ada kasih statement ke wartawan bahwa dia bilang, oh ya ini jelas, maksudnya gara-gara si Pak Purbaya suntikin duit 200 T ini, gua nggak usah perang suku bunga lagi sama bank-bank lain untuk tawarin ke depositor gitu. Kayak misalkan Hotman Paris gitu kan. Itu nggak usah ditawarin bunga yang terlalu gede lagi gitu. Gue turunin bunganya aja gitu. Karena gue udah dapat duit dari Pak Purbaya gitu kan. Ini I guess gak usah di setel lah ya. Tapi yang lucu tuh yang next. Menteri Keuangan. Ya ini play aja. Bapak Menteri Keuangan yang ganteng dan suaranya ceplos. Ini udah pernah lihat juga kan, lah. Mencontoh gaya Hotman Paris. Mudah-mudahan strategi bisnis, strategi polisi ekonomi yang Bapak terapkan berguna untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Meskipun telah mulai menimbulkan kerugian yang besar bagi kami yang pemodal dan hasil kerja kami 18 jam sehari sekarang berkurang. Hari ini deposito saya sebesar pokoknya 53 miliar rupiah, semula bunga depositonya 5% per tahun, oleh bank dikasih tahu hanya sekitar 2,5% per tahun pada saat saya perpanjang hari ini. Jadi rugi saya setengah dari pendapatan saya. Bayangkan dari 53 miliar itu belum lagi ratusan miliar yang lain. Namun tetap kita mendukung kalau memang itu yang terbaik bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Ya, jadi kita bisa lihat ya, ini si Hotman Paris tuh punya deposito 53 miliar di satu bank, belum termasuk ratusan miliar lagi di bank-bank lainnya. Bunga deposito dia yang tadi 5%, disunat sama si bank jadi 2,5% doang. Gitu. Jadi impact langsungnya gitu, this is the immediate impact gitu. Jadi orang-orang seperti Hotman Paris itu dipaksa untuk shifting dari taruh deposito doang, untuk dia spending, dia belanja, atau dia taruh di SBN. Coba next step. Nah, orang-orang seperti Hotman Paris yang maunya tuh invest yang aman-aman aja, itu disuruh shifting dari yang deposito doang ke instrumen yang menurut mereka aman, yaitu SBN contohnya. Nah, kita bisa lihat ya, ini bunga dari obligasi negara di Indonesia yang 10 tahun itu udah ambles banget dari 6,5% rata-rata jangka panjangnya. Itu sekarang di angka 5,9% yang bahkan udah menyamai tahun 2021 dan 2018 gitu. Dan ini ada gambar grafik dari Trimega. Ini intinya apa sih? Intinya dia bilang spread antara bunga obligasi sama dividen dari bank-bank besar itu tuh udah spread udah jauh banget gitu. Yang menandakan bahwa ini duitnya tuh ya maksudnya tuh ini kesempatan langka lah untuk berinvestasi di saham-saham bank gede di Indonesia karena spread bunganya itu udah jauh banget gitu, rata-rata dividen sama bunga obligasi gitu. Nah, kan pertanyaannya sekarang, oke, kapan nih saham bank bisa comeback gitu kan, kapan bisa comeback gitu kan. Nah, kalau buat earnings growth untuk pertumbuhan laba, kita lumayan pede di Q4 2025 itu udah bisa mulai recover lagi. Jadi Oktober, November, Desember, artinya kita bakal bisa lihat mulai impact-nya itu mungkin di November nanti. Gitu. Nah, tapi kalau ditanya mengenai harga sahamnya kapan mau recover gitu kan, nanti kan orang-orang bisa pesimis kayak misalkan, oh ya lu beli saham bank sekarang lu cuma dapat dividen bos, cuma dividen 9%, tapi harga saham lu turun 15%, ngapain gitu kan. Nah, cuman ini yang lucu, ini nanti yang ada datanya yang bakal gue kasih lihat di belakang, bahwa sebenarnya
ini orang sering salah kaprah. Orang sering bilang kayak, oh nanti bank itu cuma bisa ngandelin dividen doang. Sebenarnya enggak. Sebenarnya harga sahamnya bakal ngikutin juga. Bakal ngegas gila-gilaan. Dan as a full disclosure, kita udah masuk di saham big banks. Ini buka-bukaan aja ya. Big banks kita itu kita beli BMRI. Tapi of course kita nggak beli big banks doang, kita ada saham lain juga. Dan kita udah hold BMRI itu dari Februari sampai Maret 2025. Jadi udah sekitar 7 bulan atau 7 bulan. Ya, kita kumpulin terus. Kumpulin terus, pas mereka kumpulin terus. Dan kita lumayan pede, bentar lagi kita bakal udah nikmatin hasilnya lah. Dan nggak cuma dari dividen ya guys ya. Ya udahan. Nah coba kita next dulu ya. Nah sebelum ngomongin cuan-cuanan gitu ya, kita harus paham dulu resikonya apa sih gitu kan untuk si bank ini. Of course ini penting, jadi nggak pom-pom. Iya, kalau pom-pom kan nggak ada resikonya. Pom nggak ada resikonya. Ini resikonya loh guys. Resikonya apa? Resikonya kalau lu invest saham bank sekarang, itu adalah nomor satu, ekonomi Indonesia itu melambat lebih jauh lagi gara-gara ada peristiwa yang force majeure yang memperlambat ekonomi. Seperti apa? COVID misalkan, COVID V2. Wah itu ya udah, lalu mau usaha apapun juga nggak ngefek. Lu mau buka lapangan padel, buka kafe juga bubar aja lah. Gitu. Dan of course kedua adalah short term market fluctuations ya. Jadi ini nanti bakal gue kasih lihat juga bahwa ini sebenarnya nggak terhindarkan dan ini yang bikin banyak orang gagal investasi saham sebenarnya. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, sebelum ke simulasinya kita harus kasih konsepnya dulu. Gimana cara kita di Recompound itu valuasi big banks. Kalau kita itu sangat-sangat simple. Kita pakai ada price to book atau PBV. Nah, kapan kita beli saham bank? Kita beli saham bank itu hanya jika price to book-nya itu jauh di bawah fair PBV-nya dia atau PBV dia yang di harga yang normal atau yang mahal. Gitu. Tapi ini disclaimer, metode valuasi seperti ini hanya bisa di-apply untuk saham banking yang punya long term stability. Iya, big banks. Kalau misalnya kayak saham-saham banks yang lebih kecil, don't use this. Bener-bener harus deep dive, ngerti ekonominya dan kualitas asetnya, peminjamnya siapa kayak gitu. Jangan main pakai ini aja kalau misalnya ini big bank saya yang kita pakai sekarang ya. Kalau misalnya in the future berubah juga, we'll let our clients know. Coba aja dulu deh. Next, oke. Jadi pertanyaannya gimana cara nge-calculate fair PBV gitu kan? Kalau lihat di luaran kan banyak orang pakainya itu relative valuation gitu kan. Jadi bandingin PBV satu bank itu dibandingkan dengan masa lalu gitu. Nah itu bisa. Tapi kalau kita dari Recompound itu kita lebih coba think deeper lagi, pikir lebih dalam lagi gimana. Nah gini, filosofinya gini. Kalau misalkan kita investasi di satu negara, apa sih instrumen investasi yang sangat-sangat low risk gitu. Dalam artian, lu kalau invest di satu instrumen ini dan instrumen ini bangkrut, siap-siap negaranya juga bangkrut, Pak. Gitu. Apakah itu lapangan padel atau beli ruko di PIK 2 gitu kan? Enggak. SBN. Jadi kalau lu beli SBN, lu biasa dapat bunga itu kalau di kondisi normal itu 6,5%. Kalau 6,5%, artinya berapa tahun balik modal sih? Itu kan tinggal dibagi aja tuh, 100 dibagi 6,5. Which is berapa? PI 15 gitu kan. Jadi kalau kita dari Recompound itu simple. Kalau kita mau investasi saham, kita harus make sure bahwa PI-nya atau durasi baik modalnya itu jauh di bawah 15 gitu. Dan artinya nanti kalau buat dapetin fair PBV itu gampang. Itu tinggal fair PI dikali long term return on equity atau ROE. Gitu. Coba next dulu. Nah, ini kita contohnya pakai BMRI ya. Kalau misalnya pakai bank-bank lain, of course bisa. Cuman angkanya jadi terlalu banyak yang jadi mabok gitu. Sebenarnya sama-sama aja gitu. Karena kalau big bank naik ya, of course semuanya naik juga. Gitu. Kalau buat BMRI, kita berani kasih fair PI 15. Gitu. Nah, notice ada yang aneh gak? Kenapa lu berani banget kasih fair PI Bank Mandiri itu 15 gitu kan? Gak takut gitu, apa terlalu mahal, gitu, apa terlalu optimis. Nah, kita harus paham. Big banks di Indonesia itu adalah institusi yang sangat sistemik. Kenapa sistemik? Dalam artian gini, kalau si BMRI ini bangkrut, atau BBCA bangkrut, atau BBRI bangkrut, atau BBNI bangkrut, ini negara siap-siap bubar, Pak. Lu mau usaha apapun tuh nggak ngefek. Ini negara siap-siap bubar. Kenapa?
Karena 60% dari duit yang berada di masyarakat itu disimpan dalam bank ini, Big Four ini, gitu. Ini istilahnya 60% duit masyarakat tuh simpen di Big Four, 40%-nya diperebutin sama bank-bank yang kecil gitu loh. Jadi artiannya gini, dalam artian ya itu, kalau 60% duitnya itu hilang, bangkrut gitu ya, aduh itu kita pindah negara lah, gak usah mikirin kerja, gak usah mikirin buka usaha, lu udah gak usah lah, gak usah, gak usah kayak gitu lah. Kita pindah negara aja guys gitu, gitu. Ya, nah dan kita harus ngerti juga, previously. Nah, kita harus ngerti juga bahwa bank-bank ini tuh nggak bakal dibiarin bangkrut sama negaranya, nggak bakal dibiarin rugi berkepanjangan sama satu negara. Jadi big banks ini labanya itu by nature itu bakal secara jangka panjang mengikuti ekonomi dari satu negara itu, gitu. Jadi kalau ekonomi Indonesia bertumbuh, ya kita bisa expect labanya si banknya juga bertumbuh, gitu loh. It's a very systemic institution in a country, gitu loh. Dan kalau buat long term return on equity dari BMRI, kita berani kasih angka 18% dan ini angka nggak cuman keluar dari pantat aja gitu ya. Itu kita udah analisa manajemennya, kita udah lihat loan book-nya kayak gimana, pinjamannya yang udah keseluruhan kayak gimana, dan lain sebagainya. Dan kita pede lah dalam jangka waktu yang normal, not a good times, not bad times, si BMR ini bisa contribute di return on equity 18%. Gitu. Yang itu artinya apa? Yang artinya adalah price to book dari BMRI ini adalah 15 kali 18% atau 2,7. Gitu. Coba next. Nah, pertanyaannya udah dapat angka 2,7. Kapan kita beli BMRI ini? Kita hanya beli BMRI jika dan hanya jika kalau si price to book dari BMRI itu udah jauh di bawah nilai intrinsiknya. Gitu. Kalau kita di compound, kita suka beli saham itu kalau misalkan udah 40% diskon. Kayak PBV 1,6 kalau in the case of BMRI gitu. Kalau udah ke 50% kita udah biasa udah bad heavy. Udah nyicilnya lumayan banyak di situ. Udah consider untuk TP terus masukin kayak gitu, pindahin dari saham lain. Pertanyaannya apakah bisa turun ke lebih dalam lagi gitu kan. Misalkan PBV 1 gitu kan di 60% diskon. Jawabannya bisa dengan syarat apa? Dengan syarat harus terjadi peristiwa yang sangat force majeure. Seperti COVID di tahun 2020 atau krisis GFC di 2008 gitu. Kalau kondisinya normal biasa aja kayak sekarang, kayak labanya melambat aja kayak 2016 misalkan, itu diskonnya nggak sampai 50% loh guys. Itu udah mantul lagi sebenarnya, udah mantul tinggi lagi. Gitu. Oke, ini udah enough of teori, kita ke bagian yang juicy partnya gitu. Nah ini simulasi ya, kalau misalkan kita beli BMRI, kalau harga itu murah, dalam artian PBV-nya yang kayak tadi yang 1,6 gitu ya, di 40% diskon. Itu kita bisa expect kalau nge-hold-nya itu 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu bisa cuan berapa sih dalam USD ya? Ini gue ngomong USD, bukan rupiah ya. Gitu. Nah ini asumsinya ada 3. Satu adalah return-nya itu dari capital gain tambah dividen. Yang kedua, kita cuma beli tembak sekali gede, jebret. Udah, kita nggak nyicil-nyicil, kita nggak tambah-tambah dikit-dikit, nggak cuma sekali tembak gede, udah that's it. Gitu. Yang ketiga adalah dividennya itu nggak di-reinvest. Nah, of course kalau dividen di-reinvest ya return lebih tinggi lagi gitu kan. Cuman ya for the sake of being konservatif gitu ya. Let's leave it at that lah gitu. Oke, coba kita beli di 1 September 2020. Kita bisa lihat CAGR atau return tahunannya dalam USD. Itu lumayan tinggi. Kayak misalkan kita nge-hold 1 tahun depan, itu 14%. Itu kita nge-hold 2 tahun, itu 29%. Gitu. Lumayan tinggi ya guys ya kayaknya ya. Bahkan nge-hold sampai September 2025 gitu ya. Dan udah melalui crash yang di bulan Maret lalu gitu ya. Itu masih dapat 12% per tahun loh. Dalam USD. Gitu. Ya, surprise gitu kan. Nah, mungkin banyak orang yang bakal skeptis gitu kan. Bakal mikir kayak, lu kan belinya itu pas 2020 bos, itu kan habis recovery dari COVID. Ya itu kan pas zaman-zaman itu, even monkey can make money lah gitu kan. Oke, kita coba tarik data lebih panjang gitu. 2016, kita dapat Mandiri itu di price to book 1,62. Coba lihat return 1 tahun hold doang, itu berapa? 54%. Itu nggak mungkin dari dividen doang. Harga sahamnya harus naik bos. Gitu. Ngehold 2 tahun 17,7%. Even lu ngehold 8 tahun sampai sekarang, itu returnnya dalam USD itu 12%. Gitu. Quite crazy to be honest. Oke, coba tarik lebih panjang lagi. 2009. Itu return 1 tahun berapa? 100%.
Return 2 tahun 73%. Nah, of course, ini disclaimer, kalau beli itu tahun 2009, ini agak bias. Kenapa? Karena waktu itu Indo masih bull market, masih belum lost decade seperti sekarang. Jadi sebenarnya lebih relevan data yang di tahun 2020 sama 2016. Cuman the point still stands lah. Maksudnya, lu kalau beli murah ya cuan gitu. Kalau beli pas orang-orang lagi optimis ya rungkat gitu. Oke, ini kan 3 contoh kalau kita beli yang murah gitu kan. Coba kita kasih contoh kalau misalkan kita belinya tuh pas mahal. Contoh ini 1 September 2023, itu kita beli di price to book 2,4. Kalau kita hold 1 tahun, itu kita masih cuan 23%. Cuman kalau kita hold 2 tahun, itu rungkat Pak, itu minus 11% per tahun gitu. Nah, waktu itu pas 2004 kenapa masih bisa cuan? Kenapa? Karena market waktu itu masih euforia. Laba dari banking itu masih bisa tumbuh 2 digit. That's why masih diapresiasi. Gitu. Cuman lu udah nunggu 2 tahun, bye-bye gitu. Oke, coba contoh lebih lama lagi. 2018. Lu kalau beli BMRI di 2018 pas price to book 2,38, itu return 1 tahun itu minus 14%. Lu nge-hold sampai Februari 2025, 7 tahun, itu return cuma 2,5%, Pak. Itu kalah sama deposito, nggak worth it. Gitu. Coba, satu example lagi. Oke, lebih lama lagi gitu kan. Lu beli price to book 3,7, pas market udah euforia banget pas tahun 2010 gitu. Lu hold 1 tahun, itu minus 9%. Dan oke, lu 2 tahun masih oke, masih 14% gitu kan. Tapi lu hold 4 tahun, itu 0%. Hold 4 tahun 0%, itu bahkan gak usah taruh apa-apa, lu stay cash aja gitu. Lebih cuan gitu, jangan-jangan. Gitu. Ya baru harus nunggu 13 tahun baru returnnya bisa 10%-an lagi. Gitu. Oke, next. Oke, kayaknya example udah banyak banget ya. Udah 6 example gitu kan. 3 kalau beli murah, 3 kalau beli mahal gitu kan. Tapi kesimpulannya tuh apa sih dari semua ini gitu kan, tentang saham big banks? Kesimpulannya itu satu, ini jarang dibahas sama orang di luar, bahwa kita tuh sebenarnya gak usah beli bottom-bottom amat untuk kita bisa dapat return double digit CAGR in USD. Coba kita return ke slide sebelumnya tuh, ke yang 2020, simulasi 2020. Ini kita beli 1 September 2020. Apakah ini bottom? Enggak. COVID crash, kalau teman-teman ingat, itu bottomnya di kapan? Maret sampai April 2020. Oke? Coba next. 2016. Ini kapan bottomnya? Bottomnya ini tahun 2015, pas China slowdown. Pas tahun 2016, ini tuh saham-saham banking tuh udah pada recovery semua. Of course kalau teman-teman belinya pas crash, pas Maret 2020 atau pas 2015 gitu kan, itu ya of course bisa cuan lah. Cuman kan siapa yang bisa prediksi harga bottom banget sih itu dukun namanya bos gitu. Gitu loh. Ya, terus contoh 2010. 2009. Itu kapan? Itu pas Indonesia baru recovery dari crash tahun 2008 gara-gara global financial crisis sebenarnya. Gitu. Coba next, balik lagi ke learningsnya. Gitu. Nah, itu udah jelas ya, bahwa kita tuh gak usah timing bottom banget. Kita gak usah dapat harga bottom tuh udah cuan guys sebenarnya dalam 1 tahun, 2 tahun gitu. Oke, learning yang kedua, ini juga jarang dibahas sama orang gitu kan. Price action. The best returns are obtained within the first 2 years. Gitu. Kayaknya udah sangat beredar di luar sana kayak, oh lu beli saham bank sekarang paling cuma dapat dividen 9%, nggak ada capital gain dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya enggak. Lu beli tahun 2020, itu return terbaik kapan? 2 tahun pertama. Lu beli tahun 2016, return terbaik kapan? 2 tahun pertama juga. Lu beli tahun 2009, return terbaik kapan? 2 tahun pertama juga. Jadi, gue ya agak nggak ngerti kalau orang bilang kayak beli bank tuh lambat gitu loh. Kayak, survei sudah membuktikan guys, gitu. Belinya itu paling cuan 2 tahun pertama gitu loh, pas udah murah ya gitu ya, kayak sekarang gitu contohnya. Tapi ya susah belinya pas lagi murah gitu. Karena yang tadi si Tobi jelasin kan, herding behavior. Teman-teman sekitar lu tuh udah pada pesimis semua gitu. Lu harus jadi kayak semacam psikopat, so to speak, untuk bisa bilang kayak, ini murah guys, beli. Semangat guys. Semangat. Gitu. Ya, tapi mungkin ini yang menjelaskan kenapa yang ketiga itu, yang menjelaskan poin nomor 2. Karena returns when investing in equity itu non-linear. Gitu. Jadi tadi kan gue udah kasih disclosure kan bahwa kita nge-hold BMR itu udah sejak Februari sampai March 2025.
Itu sampai sekarang kan cuman mondar-mandir doang, kita cuma dapat dividen, harga sahamnya nggak kemana-mana gitu kan, bahkan lebih turun lagi gitu kan. Tapi yang orang nggak sadar bahwa return investasi saham itu non-linear. Mungkin kita coba tarik time frame 1 tahun gitu kan. Bisa aja sahamnya itu nggak kemana-mana selama 9 bulan, sampai 10 bulan. Tiba-tiba di 3 bulan terakhir ngegas gitu loh. Iya, Itu iya. sangat Ini umum terjadi di equity. ini kebanyakan karena kita bukan termanjakan ya. Soalnya kita biasanya misalnya di deposito atau enggak kita biasa beli SBN kayak gitu kan. Kan kuponnya kan regular gitu kan. Jadi kita ngerasa oh ya pertumbuhan dari return investment kita tuh harusnya regular gitu. Jadi kalau misalnya saham kita 10 bulan cuma nambah 2% gitu kan. Artinya itu bulan ke-12 juga paling juga 2,5%, 3% kayak gitu. Tapi nggak juga, saham doesn't work, stocks doesn't work that way. Kayak return that you get from stocks itu non-linear. Jadi ada kayak satu masa di mana saham itu berusaha ngegas banget sebenarnya. Ya, lu nge-hold 10 bulan kayak berasa ini suram banget nih sahamnya. Tiba-tiba 2 bulan terakhir jebret. Itu sering terjadi saham gitu. Itu udah jadi makanan sehari-hari lah kalau di saham gitu. Iya. Nah, yang keempat, ini paling seru nih. Kalau ada teman-teman lu ya bilang, oh lu invest di saham bank aja reguler, tabungnya setiap bulan masih cuan. Tuh temen sesat anjir. kita udah lihat datanya gitu loh. Kalau lu beli, coba previously, coba ke previously. Yang expensive ya. Ya, kalau beli pas BMRI misalkan mahal gitu ya, ya lu rungkat pak gitu. Lu kalau invest pas harga sahamnya mahal ya rugi ujung-ujungnya gitu loh. Lu invest gede, gak usah cicil-cicil, gak usah tabung-tabung, itu udah cukup sebenarnya gitu. Pas sahamnya udah murah. Gitu. Oke, coba balik lagi. 5. Ini yang paling susah dilakukan. Jangan invest di satu aset pas semua orang di sekitar lu udah bilang itu bagus. itu ujung-ujungnya rungkat gitu loh. Lu invest kapan? Lu invest kayak sekarang gitu loh. Pas para bule-bule ini udah pesimis banget sama Indonesia gitu. Itu waktu terbaik untuk invest satu aset gitu. Ini bukan cuma saham, lu aset apapun juga sama gitu loh. Gitu. Apa tuh? Sorry. Lawan kita bule ya, kita lebih tahu lah tentang bank kita daripada bule. Iya, gitu. Oh, ini nomor 5 gue pengen extend lagi coba. Next. Oh iya. Nah, kenapa? Kenapa kita nggak boleh invest pas para bule-bule ini lagi optimis sama Indonesia? Kita harus ngerti, karena pemilik saham bank besar-besar di Indonesia kayak BBCA, BMRI, BBNI, PBRI, mayoritas pemiliknya itu asing, Pak. Itu yang punya bule. Jadi ini ada data yang sangat bagus dari Glimpse, istilahnya saham-saham yang diperdagangkan di bursa yang kita tektokin setiap hari, itu yang ngontrol tuh asing sebenarnya. BBRI di 66,1%, BBCA di 78,1%, BMRI di 61%, BBNI di 58,7%. Ya kalau ditanya alasannya kenapa ya jelas ya, maksudnya kan literasi keuangan di Indonesia masih belum sebaik di negara maju. Terus persentase orang Indonesia yang udah investasi saham juga masih dikit, mayoritas masih investasi tanah, di properti dan sebagainya gitu kan. Ya, of course yang menguasai saham-saham di publik ini ya asing-asing gitu loh. Coba next step. Jadi artinya apa? Gimana cara lu sebagai investor retail dapat huge capital gains dari big banks? Ya lu harus rampok bule-bule ini guys gitu. Dengan cara gimana? Dengan cara lu beli di harga yang udah murah. Gitu. Dan biarkan mereka hajar kanan saham-saham lu pada ketika mereka udah optimis lagi. Gitu. In short, para bule-bule ini harus menjadi exit liquidity kita pas kita invest saham bank. Gitu. Karena kalau nggak ada mereka yang beli, siapa yang bisa beli barang kita nanti kalau udah cuan gitu. Simple kan sebenarnya cara mikirnya. Jadi kapan kita bet big di saham bank? Pas mereka tuh lagi extremely pesimistik sama Indo ekonomi. Gitu. Kapan kita exit atau trim? Itu pada saat mereka super optimistik sama Indo ekonomi, such that harga saham itu udah mahal-mahal lagi. Gitu. Terus cara mereka invest juga mereka cuman pakai algoritma doang, kita tuh kayak cuman sedikit lah dari emerging market portfolio mereka ya. Ya kan banyak masuknya ke Cina, ke sana gitu kan. Yeah. Jadi ya sebenarnya gini, gue pengen tutup presentasi gue dengan satu quotes yang sangat bagus dari legenda pasar modal di Indo, which is Jos Parengkuan, itu founder dari Shailendra Capital. Dia bilang gini, it's not about how much you can make, but it's about how long you can last in the market. Karena
Karena gini ya, gue merasa kayak di pasar saham sekarang tuh udah berasa sangat tidak sehat gitu. Kayak seakan-akan kayak, oh lu jangan invest saham bang, lu invest saham koko aja, return lebih cepat, bla bla bla, bli 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 gitu kan. Cuman, cuma gini, yang banyak orang nggak sadar adalah resiko yang mereka harus ambil pada saat mereka invest di saham konglo versus invest di saham bank gitu. Kalau invest di saham bank, resikonya apa? Resikonya adalah kalau di harga sekarang lu invest saham bank, ya udah ekonomi Indonesia makin turun lagi gitu. Itu resikonya gitu. Ya lu mau buka usaha apapun, buka lapangan padel, buka joinan kafe, restoran, doesn't matter, tutup semua gitu loh. gitu. Nah, jadi istilahnya kayak lu investasi saham bank sekarang, itu udah sangat easy mode bisa dibilang. Lu gak usah tarik garis, lu gak usah lihat bandarmologi, lu gak usah lihat insider, datanya udah jelas. Datanya udah jelas. Kalau Indonesia ekonomi balik, saham bank ini juga bakal balik gitu harga sahamnya. Nggak cuma dari dividen doang gitu. Dan ini juga, it's about, ini juga quotes sangat penting. It's also about how you can last in the market gitu. Kenapa? Karena kita harus paham bahwa hukum compounding atau bola salju atau bunga berbunga itu hanya berlaku kalau kita bisa bertahan itu selama mungkin gitu. Kita nggak bisa kayak udah nabung 11 tahun, udah invest 11 tahun, tiba-tiba di tahun 12 kita greedy, terus kita kepleset, terus kita harus ulang lagi. Itu dari nol lagi loh guys sebenarnya. Jadi ya gitu. Ya, mungkin dari Tobi ada yang mau nambahin? Iya sih, which is why kayak again kalau misalnya dari kita sebagai investor ya, tantangannya tuh bukan cuma dari ngelihat datanya doang juga gitu kan, tapi dari sekeliling kita ngomongnya kayak gimana, habis itu dari kita punya perasaan sendiri, emosi sebagai investor, kita tahu saham ini bagus kayak gitu. Tapi yang orang biasa luput adalah mereka beli saham bagus di harga yang mahal kayak gitu. Dan kita juga nggak bilang misalnya saham konglo yang digoreng tuh jelek gitu secara fundamental. Sebenarnya kalau secara fundamental bagus gitu. Cuman kalau misalnya diplomatis banget tapi jadi diplomatis lah. Maksudnya ya ada bagusnya lah. Lu konglomerat ya gitu kan. Ya lu pasti cetak duit juga gitu kan. Cuman kalau misalnya lu belinya di harga yang kemahalan gitu, lu nggak dapat return dari situ gitu loh. Yang dapat return ya maksudnya return jangka panjang ya. Kalau misalnya lu spekulasi short term trading ya itu hoki. Itu maksudnya ya hoki dari tradernya atau ya emang kalau misalnya lagi bagus aja gitu kan. Tapi ketika sahamnya lagi nggak main atau nggak udah beres, musiknya udah stop kayak gitu kan, ya ujung-ujungnya ya kita lagi yang nyangkut dan lain sebagainya, dan ujungnya pasar modalnya jadi punya reputasi buruk. Dan contohnya udah kayak berkali-kali lipat guys, kayak dari tahun 2008 ada Bumi, tahun 2021 juga ada kayak bank digital banyak. 2019 ada saham bencok. Iya, 2019 ada bencok kayak gitu. Kayak itu udah kayak apa ya? Dari kita cuma ngeliat yang previous aja udah banyak banget gitu loh example-nya gitu. Jadi I think it's it's quite simple. Kalau misalnya kayak kalian mau berspekulasi ya nggak apa-apa, yang penting ya kalian tahu itu berspekulasi kayak gitu. Tapi jangan bilang lu invest kalau misalnya lu lagi actually berspekulasi dan lu bilang ini gak ada resikonya kayak gitu. Karena ya itu lu bukan ngebahayain gua sama Budi kayak gitu, lu bahayain diri lu sendiri gitu kan sama your financial future sebenarnya seperti itu. Tapi kalau misalnya udah lu spekulasi for fun ya udahlah ya gitu. Different people have different appetite for gambling juga sebenarnya gitu kan, or speculating gitu. That's what I have to say. Ya, ini sekian presentasi dari gue. Thank you. Mungkin ini dan juga kayak sebagai sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, I'll just explain briefly about kayak recompound juga. Jual bentar. Jual bentar gitu. Jual bentar. So what we are doing adalah ya kita platform buat buat si Budi OJK investment advisor ya kan. And then what we do is we help you manage your portfolio kayak gitu. Kayak dari saham A, B, C, dan ini kan kita ngomong bank doang, tapi ada saham-saham lain juga yang perlakuannya kita juga harus seperti itu sama. Jadi we look at the data, terus we determine how much exposure that we want to put in the stocks dan lain sebagainya. Tapi other than that, yang paling penting adalah nomor satu kita bukan titip dana, terus nomor dua your funds itu remain with you gitu. Kita nggak ada sama sekali megang lu punya dana dan lain sebagainya. No password sharing, kita nggak kesekutuan, lu transaksi sendiri. Lu mau nggak setuju sama kita punya rekomendasi juga nggak masalah gitu kan. And then
this is for long term only. So if you want to play kayak for fun apa segala macam, we are not the right place. Kayak maybe you will need us in the future dan lain sebagainya. You know that we're here. Kayak gitu. We know what we're doing and we want to build this for the long term for the people that we serve. Kayak gitu. Sekarang coverage-nya kita ada Indonesian stocks and then we also happen to have global stocks. Jadi kita ada research analyst juga yang cover global markets kayak saham US dan saham lainnya. Gitu. Terus fees yang paling penting adalah kita only upfront registration fee supaya kita nggak di-abuse, lu masuk terus lu lihat sahamnya terus kabur kayak gitu. Kita pay-nya anggap aja kita kayak semacam personal trainer. Lu kalau misalnya mau lose weight ya kan, setiap ada milestone gitu kan, lu hilang 1 kilo kayak gitu, ya kita charge lu performance fee-nya itu. Dan kalau misalnya lu nggak lose weight kayak gitu, kita nggak charge lu, dan ini milestone-nya adalah dari all time high-nya lu. Terus orang bakal bilang, oh iya tapi ini floating profit udah di ini. Tenang bos, kayak lu mau take profit sedikit untuk bayar performance fee, kita nggak masalah kayak gitu. Kita quite flexible kok gitu. Kita bisa aturin semuanya gitu. So dan yang paling penting juga ya, why do we start this, itu ya karena ini ya dari keluarga gue juga sih sama Budi gitu loh. Kita datang dari keluarga yang ya berkecukupan, very thankful kayak gitu kan. Cuman kita ngerasa ketika orang tua kita berusaha, terus dari proses mereka investasi, banyak yang mereka nggak tahu gimana cara investasinya, nomor satu. Terus solusinya itu aja, dan kebanyakan investment produk yang dikasih juga high fees dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya mereka mau returns yang lebih decent sedikit, terus mereka pergi ke reksadana saham kayak gitu, biasanya hasilnya nggak memuaskan, bukan karena aset manajemennya jelek atau kayak gimana, tapi ya karena kita lagi lost decade guys. Kita dari tahun 2013 LQ45 indeksnya itu CAGR-nya minus 5% gitu. Jadi sekarang kita tuh di posisi di mana ya kita harus stock pick gitu loh, dan kita harus lihat kayak saham-saham mana yang bagus, dan kita harus kayak beli itu di harga yang terdiskon terhadap intrinsic valuasinya, supaya klien kita bisa tidur dengan tenang karena kita jagain mereka punya downside risk kayak gitu. Dan dari situ ya, dan ini terlepas dari what you think about us, kayak what we are doing is we are doing this for our clients, and then which are our friends and families juga banyak kayak gitu. So right now karena si Budi udah ada license-nya di OJK gitu kan, we can open this for public, and then we are very very interested in serving you if we are aligned. Kalau misalnya we are not aligned, ya udah nggak apa-apa, have a nice day, nggak masalah. Maybe next time in the future we can be more aligned gitu. And then yang paling penting juga of course the track record itself. Karena kalau misalnya kita banyak bacot tapi kayak track record kita nggak gitu bagus juga buat apa gitu kan. So kita mulai kayak buat Friends and Family itu dari Agustus 2022, and then IISG itu minus 4%, kayak kita our performance is 6,2% Agustus ya, by the way. Ini jadi kayak dari Agustus doang. 2023 26% versus IISG, 2024 5%. Mas IISG minus 3%. 2025 kita masih underperform dikit, 12,6%. Big banks. Susah bos, ngejar saham Konglonya kenceng banget. Ya Allah, kita juga ngeliat kan banyak orang kayak ini. Cuman nggak apa-apa, kayak ya we'll do our best. And then yang kumulatif kita kurang lebih sekitar 89%, IISG di 15% gitu. And I think kita lebih prefer yang every year kita perform consistently, rather than ada 1 tahun kayak performanya gila-gilaan, terus kayak 1 tahun kayak bontosnya gila-gilaan. Kita lebih prefer yang bikin customer kita tenang, timbang kasih mereka kayak deg-degan. Karena customer kita kebanyakan mereka juga udah mereka punya circle of competence sendiri, mereka kerja kantoran atau mereka dokter, mereka pengusaha kayak gitu. Mereka mau fokus doing what they are good at gitu. Terus mereka ada free cash flow atau mereka ada penghasilan yang mereka nggak gitu pakai, ya udah kita bantuin untuk kita bantuin mereka manage itu dengan lebih baik gitu, dengan kerangka yang logis. Dan sebenarnya kita juga lumayan approachable in that sense that kita nggak bilang lu harus punya dana 1M atau 10M. You can start with us kayak as low as 100 juta. Kayak kalau misalnya if you have that funds, ini provided udah ini semua ya, kayak your debt, emergency funds, segala macam udah aman semua, dan you have like allocated funds yang benar-benar nggak kepake, dingin for your retirement for example, then kayak itu kayak we are very very happy to take a look and we're very very happy to help you gitu.
Ya, dan registration fee kalau misalnya buat IISG 2 juta, kalau misalnya buat yang global 5 juta. Gitu. Seperti itu. And then yang paling penting juga, ya gue tuh siapa sih sama Budi? Ya, we are basically a bunch of crazy people that think that we can build the investment advisory in Indonesia juga, because we believe that kalau misalnya pasar modal di Indonesia harus lebih baik di depan for our children juga sebenarnya. Because if you think about it, kalau misalnya kita mainnya rasional dan kita mainnya buat long term, ya hopefully investors yang kita layanin juga makin lama makin rational dan makin lama makin bagus, dan companies juga makin lama makin mau nge-list di IDX juga gitu loh. Bukan kayak cuman oh yaudah gue stay private forever and then kayak gitu. And then we think that stocks, equity is a very very good leveler of income inequality juga. Jadi kayak ketika sebuah society bisa punya a good ownership of equity at a healthy level ya, kayak you can basically make sure that the growth of the economy is inclusive gitu. That's what we envision and that's what we want to achieve, kayak hopefully within our lifetime lah. Gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ini kayak yang kayak pernah MUS, Goldman, OJK apa segala macam, you can check our link profile lah. Yang penting track record-nya gimana. Ini bisnis yang sangat mudah sebenarnya. Gitu. Cool. That's all advertisement ya. Ya, Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, we are very very happy to take on questions now. Pandu. Patrick. Let's go. Sebentar, langsung ngomong aja. Evandu, gas. Ya langsung ngobrol aja, nggak usah ketik. Habis itu Patrick ya berarti? Iya. Halo. Halo. Halo ya, selamat sore. Ya, sore Pak Evandu. Sore ya. Ini kan ya mungkin juga jelasin background saya juga ya. Saya cukup baru juga di dunia investasi. Jadi ya baru-baru ini setahun baru di dunia investasi. Sekarang kan kalau lihat ya waktu saya terjun di dunia investasi yang kayak banyak hype kan kayak IPO gila, 2 hari arah ya. 2 hari arah atau enggak saham Kunglu sebulan aja return udah multi bagger. Terus juga dengan ya muncul influencer juga dengan wah value investing is dead. Padahal juga saya sendiri juga big fan of value investing sebenarnya. Kalau kita lihat dari kitab sucinya Warren Buffett ya, kita kan menghindari IPO sebenarnya kan, menghindari IPO juga, saham IPO juga ya. Kalau saham-saham Kunglu itu pun juga punya leverage yang tinggi juga gitu. Kalau secara fundamental kan kayak wah gitu loh. Nggak masuk gitu ya kalau secara value investing. Jadi mungkin saya mau tanya juga kayak top prosesnya Recount Penuh dalam stock pick itu bagaimana gitu selain Big Bang. Kalau Big Bang sih kan secara fundamental kan juga ya memang bagus ya, cuma memang tahun ini lagi loyo aja labanya. Sebenarnya secara fundamental, secara NPL pun saya lihat pun juga masih di ambang aman sebenarnya. Betul. Ya, terima kasih. Ya, mungkin oke, framework ya. Sebenarnya kita udah bahas sih Mas Evandu. Tadi mungkin bisa balik ke yang tadi. Ya. Previous sampai yang itu yang ada PI 15. Oh, kamu yang marginal safety ya? Ya, betul. Previous lagi. Ya, jadi kalau kita di Recompound, framework investasinya itu sebenarnya lumayan mudah sih. Jadi kita patokannya itu istilahnya kita bandingin tuh sama risk free gitu. Jadi istilahnya let's say si Bank Mandiri itu kita kasih VRPI 15 gitu. Nah, kalau misalkan buat company lain gimana? Of course ada evaluasi sendiri gitu. Mungkin kalau di company lain kita bisa menilai VRPI itu jauh lebih rendah. Kenapa? Karena dari segi mungkin dari segi balance sheet-nya, pertumbuhan labanya, terus dari siklikalitas bisnisnya gitu, itu pasti di bawah 15 gitu istilah VRPI-nya gitu. Misalkan kayak company batubara gitu ya, itu kan simple sebenarnya, labanya si batubara tuh tinggal ngikutin aja tuh harga indeks acuan batubaranya gitu kan. Nah kita dari situ aja kita bisa lihat kayak
Wah ini nggak mungkin dia lu kasih PI 15 gitu, 15 tahun baik modal itu bisa lama nunggunya gitu. Lu pasti kasih PI yang jauh lebih di bawah itu, mungkin 9, mungkin 8 gitu. Nah, kapan kita belinya? Kita belinya itu kalau ya udah kita udah expect di diskonnya udah dalam banget, udah 40% diskon, 50% diskon, baru kita berani beli gitu. Jadi sebenarnya framework ini yang kita jelasin di sini tuh kita apply aja ke company-company lain. Cuman frameworknya udah jelas, cuman ya of course lamanya di analisanya gitu kan. Di analisa company-nya, terus kita harus juga ngerti bisnisnya, manajemennya, dan harus ngerti tahun depan tuh kalau kita coba ngayal-ngayal dikit lah gitu, itu bisa berapa sih labanya gitu. Jadi gitu sih. Mungkin Tobi mau tambahin atau cukup? Ya mungkin tambahin juga sedikit dari kualitas owner ya. Jadi kita lihat kayak capital allocation-nya kayak gimana, dan itu biasa terrefleksi di mereka punya rasio keuangan dari tahun ke tahun gitu. Kalau misalnya 1 tahun ya kalian bisa try to engineer quote unquote financial reports gitu kan. Cuman kalau misalnya 10 tahun gitu kan, it's harder buat di engineer. Kayak kita bisa lihat kayak kualitas owner-nya itu kurang lebih seperti apa. Dan dari kualitas owner-nya itu kita juga biasanya menentukan fair PE-nya kurang lebih seperti apa gitu. Terus kalau misalnya menanggapi question about IPO sama trading, konglo apa segala macam, again kayak balik lagi, kalau misalnya nomor 1 kita nggak assume value investing itu yang paling baik kayak gitu. Kita definitely assume tapi itu definitely metode yang kita bisa lumayan gunakan, dan itu circle kompetensinya di sana gitu. Dan kalau misalnya ada orang yang bilang mereka jago di trading, mereka jago di IPO, mereka jago di mana, ya bukan berarti kita harus nggak percaya mentah-mentah, tapi kita juga jangan percaya mentah-mentah gitu. Biasanya kalau misalnya kita mau acquire sebuah skill, trading atau apapun itu, it takes a long time and it's not easy. Kayak nggak ada yang namanya kayak, oh ya kalau misalnya kita mau jadi operator di smelter di Kalimantan kayak gitu, terus it requires a very very specific technical skill gitu kan. Ya itu emang harus ada jam terbangnya dan emang harus didalemin kayak gitu. Kalau misalnya kayak kalian mau spesifik ya di situ, ya udah di situ aja gitu, nggak apa-apa. Dan nanti di area yang lainnya kan ada yang nutupin juga. Misalnya kayak mau bangun rumah, ya kita kan nggak mesti semuanya jadi kontraktor gitu kurang lebih. Meskipun ya kurang lebih seperti itulah, tapi ya kita definitely ada some basic knowledge about it supaya kita bisa tahu orang ini kerjanya bener atau enggak. It's good. Gitu. Ya, terus buat tambahin yang fenomena saham Kongo sekarang gitu kan, yang lagi hype-hype gitu. Sebenarnya this is not the first time sih Pak Evan tuh. Sebenarnya kalau you notice di tahun 2001 itu kan lagi hype saham digital juga, Arto dan kawan-kawan kan. Itu juga sama lah gitu. Terus tahun 2019 itu saat ada saham bencok, itu saham MIRX namanya. Itu jadi lagi nge-hype juga, naiknya gila-gilaan, banyak yang cuan gitu segala macam, tapi ujungnya to the ground juga gitu. Jadi sebenarnya intinya gini sih, intinya lu mau aliran apapun di pasar modal, India tuh lu buy low sell high, jangan kebalik. jangan buy high sell low gitu. Ya, atau kalau misalnya lu buy high terus sell higher, means that you are taking risk. Itu aja sih. Kan banyak orang yang trader bilang, oh ya lu trend follow aja gitu kan. Nggak apa-apa gitu, tapi you know that itu ada resikonya juga gitu. And you're basically taking that risk lah gitu. And ini kayak quotes-nya ada juga sih. Kalau misalnya stock market is like a voting machine in the short term, tapi kalau misalnya long term is like a weighing machine. It basically gravitates towards the fundamentals of the company. Oke, kita udah jawab banyak banget. Patrick, let's go. Gas, bro. Itu sih kalau background ini masih baru ya 2 tahun lulus dari kuliah, terus jadi emang Porto masih dikit ya, under 10 juta. Yang penting sama. Cuma ini sih yang pertama untuk Big Banks kemarin. Saya juga sebenarnya portonya rada banyak ke arah Big Banks. Oke. Karena ya cukup aman kan, terutama meskipun sebenarnya crash kemarin dividend yield-nya itu masih cukup oke lah buat saya. Cuma yang pertama, fear saya itu sebenarnya lebih ke kebijakan pemerintahnya. Jadi kayak tadi kan emang dibilang kalau emang big banks itu ya in the long run sebenarnya aman. Itu kalau by bisnisnya mungkin saya percaya. Tapi masalahnya kalau udah saya nggak percaya ke pemerintahnya, itu akan gimana gitu untuk manage fear-nya, karena kan
ini udah bukan hal yang istilahnya ya ada buku untuk itulah. I mean, pemerintah kita kan juga kebijakannya rada wild card ya. Ini gue coba jawab dulu ya, Oke. Bud ya. Nah. Biasanya kalau misalnya kita lihat itu, kita akan coba ngelihat insentifnya pemerintah tuh kayak gimana, ya kan. Jadi kan pemerintah ini dia bikin sovereign wealth fund, dan antara itu dan portfolio companies-nya adalah kayak big banks ini juga kan, karena kan mereka BUMN, ada yang BUMN terus itu. Dan usahanya mereka sebagai owner, interest-nya mereka adalah untuk membuat dengan cara apapun supaya mereka punya perusahaan itu akan lebih valuable in the future. Itu karena ya mereka kan ibaratnya mereka tuh carry compound juga, portfolio manager gitu kan. Cuman bedanya adalah mereka punya insentif adalah supaya portfolio mereka cuan, supaya negaranya tuh makin tumbuh lagi gitu. Jadi terlepas dari kebijakan yang salah atau benar, pasti selalu ada kebijakan yang salah kayak gitu, atau enggak yang kebijakan yang benar juga kayak gitu. Dan kalau misalnya yang salah dibesar-besarin di media dan lain sebagainya, bukan berarti pemerintah itu nggak punya interest untuk ngembangin portfolio dari perusahaan-perusahaan yang mereka kelola kayak gitu sih. Dan kalau misalnya dia benar, kalau misalnya nggak diliput di berita gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. So again, we look at the data, terus kita lihat kayak perusahaan-perusahaan ini masih sehat atau enggak, dan prospek kedepannya kayak gimana, dan kita percayakan aja mereka interestnya adalah untuk menumbuhkan perekonomian di Indonesia. Iya, jadi ya harus dipahami dulu juga ya, maksudnya jadi gini, kalau kita ngomong about media itu kadang tuh kita bisa bias karena insentif dari media itu sendiri kan juga untuk garner attention, untuk mendapatkan attention dari orang-orang gitu kan. Jadi yang tadi Stobi bilang kayak mungkin datanya itu nggak seburuk yang diberitakan, tapi seolah-olah itu digembar-gemburkan buruk gitu. Iya. Terus itu satu. Terus yang kedua adalah dari yang segi insentif itu gue setuju banget sama Tobi gitu, bahwa yang namanya pemerintah itu nggak bisa terlalu bikin rakyat itu sengsara Pak, gitu. Karena kalau rakyat terlalu sengsara, itu siap-siap huru-hara kayak kemarin, atau yang lebih parah lagi itu tahun 98, itu nggak ada penguasa satu manapun di dunia ini mau kayak gitu. Karena insentif dari satu penguasa adalah mereka ingin bertahan selama mungkin di pemerintahan, such that rakyatnya itu sejahtera enough, dan mereka bisa dapat proyek yang banyak. Gitu. Jadi kalau rakyat kalau dibikin sengsara juga, it's not in the insentif dari si pemerintah ini juga. Gitu. Dan big banks ini sendiri adalah refleksi dari ekonomi secara luas juga sebenarnya. Gitu sih. Jadi sebenarnya ya gitulah. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah pemerintah bisa ngaco, yes bisa. Cuma kan what are the probabilities gitu kan. Ini Prabowo baru menjabat satu periode gitu kan. Dia ya of course dia punya insentif untuk bisa naik lagi ke periode kedua bersama kroni-kroninya gitu kan. Supaya dia bisa bagi proyek yang banyak kan kroni-kroninya. Tapi apakah itu bisa dilakukan kalau misalkan rakyat sengsara gitu kan? Ya susah. Dan maksudnya government gak ada yang perfect lah bro. Gak ada yang perfect. Mereka juga manusia gitu. Government gak ada yang perfect. Yeah, gitu. gitu. Selalu ada ininya, dan again kan maksudnya kalau misalnya mereka ada bikin blunder atau kayak gimana, tendensinya adalah supaya kita coba ngebesar-besarin, atau nggak ada political opponent juga. Dan we are not politicians, so we don't know how this works. Ini bukan berarti kita dukung Prabowo ya, by the way. Ya, kita bukan objektif aja gitu. Kita kan ya kita tujuan kita di sini memaksimalkan cuannya kita sendiri gitu kan. Ya udah kita lihat kesempatannya aja di depan mata gitu. Gitu sih. Semoga menjawab Pak Patrick. Sorry, ada satu lagi juga yang tadi. Pengen tahu kenapa yang dimasuknya malah BMRI, sedangkan kalau tadi kebijakan yang paling berpengaruhnya adalah chip money-nya Purbaya, dan yang tadi juga disebutkan kalau yang paling terdampak untuk high cost credit itu dari UMKM, kenapa nggak masuknya ke arah BRI, atau tadi malah yang bank satu lagi yang lebih kecil itu yang lebih kreditnya lebih masuk untuk UMKM. BTPS ya? BTPS, ya. Ini gue jawab ya. Jadi jujur ngomong masalah preferensi aja sih Pak. Gitu. Kalau misalkan disuruh ditodong pistol sekarang gitu ya, BBRI bakal naik gak? BC bakal naik gak? Gitu. Ya kita pede aja sih gitu. Cuman it's just that BMRI kita lebih selera kita lah gitu. Karena satu dari segi pertumbuhan casanya si BMRI itu sangat kencang, dan kita juga penggunanya juga sehari-hari gitu, jadi lebih melekat di kita si aplikasi Livin-nya.
Terus dari segi penyaluran kredit kan itu mayoritas ke korporat. Jadi misalkan kalau misalkan ada badai ekonomi apa segala macam, mereka lebih resilient biasanya gitu. Tapi apakah BBRI itu nggak bisa naik? Ya bisa. BBRI tidak bisa naik ujung-ujungnya. Cuma lebih ke masa preferensi dan kita nggak mau terlalu banyak big banks juga. Karena kalau misalkan kita mayoritas porto itu di big banks, kayak misalkan 90% porto, itu psikologinya keganggu banget Pak. Kalau misalkan kayak kita udah nge-hold 7 bulan gitu kan, itu nggak kemana-mana, itu sakit tuh rasanya gitu loh. Cuman kan syukur puji Tuhan kita masih bisa positive returns karena kita masih ada saham-saham lain yang bisa cover pas BMRI masih bobo sekarang gitu loh. Jadi saya kalau misalkan kita udah punya BMRI, ya udah kalau ujung-ujungnya naik sama-sama naik big banks ini ya kita ngapain invest di BRI sama BCA juga gitu. Ya itu thought prosesnya seperti itu lah. Mungkin Iya, sama BMRI juga liquidity-nya paling kecil sih. Terus jadi pas Rubaya kasih 55T itu sebenarnya lumayan benefit tuh BMRI. Karena liquidity ya. langsung naik. Karena BMRI itu loan to depositnya udah parah banget kayak 95%. Begitu ada Iya. sindikat likuiditas tuh udah very helpful lah buat BMRI. Tapi itu minor sih, kayak ujung-ujungnya semua bank juga bakal naik loh yang big banks ini. Karena mereka refleksi dari di antara ekonomi juga ujung-ujungnya. Gitu sih top prosesnya. Not saying the other big banks are bad gitu, tapi ya kita ada preferensi sendiri aja sih. Oke, gimana guys? Ada pertanyaan lagi? Sebelum kita, kita masih ada waktu sebenarnya. Tapi kalau misalnya nggak ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Nanti you guys know my email. Oh, terima kasih. Sama-sama. You guys know our email. Terus kalau misalnya ada pertanyaan lagi dan lain sebagainya, bisa langsung reach out aja. Sama paling yang lumayan juga. Oh, di Evandu ada pertanyaan lagi. Gas, bro. Ya, halo, sorry, bertanya lagi. Ini mungkin pertanyaan sebagai POV-nya investor retail ya, bukan kayak yang punya EUM apa gitu, enggak ya. Jadi kalau kita sebagai retail ya, itu tools research-nya itu apa aja gitu ya. Mungkin selain kan kita ngomong aplikasi, ada Stockbit itu kan sebenarnya kan lumayan banyak ya, kita bisa lihat financial statement-nya, bisa apa, sebenarnya kan cukup banyak ya. Cuma mungkin kalau dari POV yang sudah profesional, sudah lama seperti Budi Ryan dan Tobi, research tools apa lagi yang bisa digunakan itu buat retail investor gitu? Thank you. Yeah. Oh oke. Kalau di kita itu, kalau di saham Indo ya, itu paling enak tuh ke idx.co.id. Ini mungkin share screen aja kali ya. Gas Bubex ya? Lu mau ke Bubex kan? Ya. Oh yaudah, lu bisa plugin gitu. Soalnya gue lagi nge-stream di YouTube. Ini gue juga lagi ini sih. Oh ya, tapi intinya itu di website IDX sih Pak Evan. Jadi kalau misalnya ada keterbukaan informasi, itu biasa pasti source of truth dari sana mulu gitu. Mereka mau corporate action, mau pengumuman dividen, apa segala macam, laporan tahunan, public expose, itu sangat berguna sih materi-materi di sana. Lebih dari Stockbit malah, karena Stockbit kan datanya tuh udah di summarize kan dalam bentuk tabel segala macam gitu kan. Cuman kalau misalkan yang lebih up to date lagi, yang lebih raw lagi datanya itu bisa di IDX gitu. Terus yang kedua itu ini agak kontroversial ya. Menurut kita yang lebih bermanfaat juga itu adalah platform X, Twitter dulu namanya. Itu banyak sekali kayak fund manager luar, bukan yang Indo ya by the way. Indo jarang sih lihat yang bagus sih. Cuma banyak sekali fund manager yang luar itu yang bagus, yang mereka sharing insight-nya secara gratis di X. Dan lumayan tajam loh insight-nya, surprisingly gitu. Jadi to summarize, selain Stockbit ya, bisa ke IDX juga di bagian keterbukaan informasi, terus ke X. Gitu. Itu banyak investor yang bagus. Coba aja ke X, terus cari akunnya kita di Compound, terus Bro Evandu tinggal stok aja tuh yang followingnya. Itu karena kita udah follow-followin tuh, kayak user-user yang insight-nya bagus-bagus di sana. Itu tinggal ikut follow aja, nggak apa-apa. Oke, thank you. Semoga membantu ya Pak. Ya, thank you. Ada lagi pertanyaan guys? Ada Anthony gas. Halo, suara saya jelas. Hai. Halo, jelas. Iya, mungkin mau nanya soal yang recompound, baru baca. Mungkin mumpung lagi di sini, boleh nggak jelasin soal fee structure ini? Karena ada beberapa yang cukup teknis ya, high watermark dan lain-lain. Gitu. Oh, gas. Lu aja ribut. Jadi oke. Jadi untuk fee structure-nya itu kan coba ke slide yang itu. Oh iya.
Memang agak kurang jelas sih karena kan tujuan kita di sini untuk sharing knowledge, iklannya dikit aja gitu kan. Jadi gini, kalau di kita itu kita ada bayar satu registration fee yang one off untuk saham Indo di 2 juta. Terus sisanya itu pay by performance, dalam artian gini, dalam artian kan minimal masuk kita itu 100 juta. Nah, 100 juta ini kan berbentuk cash, which is portfolio value semuanya gitu kan. Nah, pas kita start kan kita bisa aja beli saham nggak 100%, bisa aja kayak 3 saham, total 60%, sisanya 40% cash. Tapi kalau dicampur semua, itu 100 juta. Nah, terus di setiap tanggal 27, setiap bulan, itu kita snapshot. Dari 100 juta ini udah ke angka berapa portfolio value-nya, market value udah tambah cash, tambah dividen. Gitu. Kalau misalkan let's say di bulan pertama itu, dari 100 udah tumbuh ke 103, gitu kan. Nah, itu kan ada cuan 3 juta. Bukan cuan lah, lebih kayak portfolio growth, gitu kan, 3 juta. Nah, itu 3 juta kita kaliin 20%, which is dapat 600.000 gitu. Nah, 600.000-nya itu mau kita bill ke Pak Antoni, terus Pak Antoni bayar langsung, boleh. Tapi atau mau jual sama dikit untuk bayar fee-nya juga boleh. Gitu. Nah, saya di bulan berikutnya tanggal 27 turun nih ke 102 gitu kan. Nah, itu nggak ada fee. Kenapa? Karena all time high sebelumnya itu di 103 gitu. Jadi dalam artian portofolio ini harus tembus 103 nih baru ada fee lagi gitu. Nah, mungkin dari 103 itu tumbuh ke 105. Dapat 2 juta dikali 20%, 400.000 berarti kita dan seterusnya. Jadi worst case bisa aja kayak orang join kita nih udah cuan 3 juta gitu kan, 103. Terus dapat market yang kayak Maret 2025. Kayak Maret lalu gitu kan, kayak sahamnya crash segala macem, itu bisa aja kayak portofolio stay under 103 selama beberapa bulan dulu, 90, 91, 95, baru marketnya rebound lagi, ke di atas 103 lagi, baru kita bisa makan lagi gitu. Jadi yang ingin gue tekan di sini adalah insentif dari fee kita itu align antara yang kasih provider sama yang kliennya gitu. Gitu sih. Ya mungkin untuk simulasi dikit, jadi misalnya dari 103 turun gitu kan, low-nya misalnya 98 kayak gitu kan. Terus ketika dia break all time high lagi di 105, kita tuh kebandingin 105-nya sama 103, bukan sama 98. Jadi kita nggak charge growth-nya 2 kali, kita charge growth-nya sekali aja. Gitu. Karena ya kalau kita charge growth-nya 2 kali, kita ya kenyang, Pak. Ya. Gitu sih. Semoga cukup menjawab Pak Antoni. Ya. Asli, berarti kalau saya sederhanakan, fee-nya hanya di-charge ketika kita hit new all-time high. Betul. Oke. Thank you. Sama-sama. Cool. Ada pertanyaan lagi, guys. Ini juga ada beberapa klien kita sih yang join sih sebenarnya. Ini interesting juga. Gue nggak bisa lihat ke Jimit, soalnya gue lagi stream YouTube. Ada Pak Ben. Ini gue ada Bu Emiralda. Ada Bu Irda, ada Pak Yohanes. Nah, tapi anyway. Thank you guys thank you for the support. Ya, thank you for coming in. Kayak really appreciate you guys. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan, let us know di WhatsApp grup kalian masing-masing. Oh, by the way, kita bikin WhatsApp grup khusus, nanti ada me and Budi juga di dalam WhatsApp grupnya. So, if you have any questions. Oh, ada question dari Pak Alex. Jadi target portfolio Kopot tuh berapa persen setiap tahun gitu? Jadi kalau di kita itu sebenarnya, maksudnya kita nggak bisa janjiin target ke orang karena itu ilegal berdasarkan peraturan OJK gitu ya. Cuman kalau target internal, kita bisa mengungguli money supply growth di Indo lah, yang 10% per tahun at least gitu. Jadi bisa dibilang target porto kita itu ya kalau bisa 15%, berarti kalau udah dikurangin fee berarti kayak 12,5% untuk clients kita. Kita nggak target tinggi-tinggi amat, kita lebih prefer, kita style itu lebih kayak under promise over deliver lah. Ya, lebih penting konsisten terus. Ini konsisten sih, betul. Daripada lu pas ini doang kayak gitu. Ya, you know what I mean lah. Sama-sama, Bro Alex. Boleh join grup WA-nya. Oh, ini WA, maksudnya WA untuk apa namanya? Jadi recommend client, so you register, and then nanti kita bikin WhatsApp group khusus for our clients. Oh ya. Terus itu personalized for you, karena ya kita nggak akan campur data nasabah 1 sama nasabah 2 kan ada uang kayak gitu. Maksudnya data uangnya mereka kan sensitif. Ya, jadi sistemnya kita agak beda dengan grup saham di luar sana sih, yang kayak satu grup Telegram atau satu grup WhatsApp langsung kayak semua join gitu kan. Kita beda, kita istilahnya satu klien tuh satu WhatsApp group gitu. Jadi administratif, rebalancing apa segala macam di satu WhatsApp group itu semua. Gitu sih.
Iya. Iya, setelah register di register.recompound.id. Full promotion. Cool. Ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya dari audiensnya mungkin masih penasaran tentang apa namanya anything that we have presented in the webinar so far. Sebenarnya kalau nggak ada pertanyaan lagi kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa kontak kita di Instagram juga sih. Itu yang kontrol kita juga kok. Ya, Instagram or you can email me. Kayak semua orang yang masuk ke webinar ini kayak gue udah emailin pribadi juga sih, Bud. Oh iya, oke. You know my email and then they can just like ask me questions if they have. Mungkin semoga kayak kalian semua kalau misalnya ada nge-hold big banks atau enggak ada yang rasa khawatir kayak gitu, nomor satu, you are more in tune with your emotions. Jadi kayak kalian tahu, oh rasa kekhawatiran itu datang dari mana. Terus nomor dua, mudah-mudahan datanya udah cukup clear gitu kan, mengenai apa pandangan kita terhadap big banks gitu kan. Tentunya kayak masih ada resiko ya dari berinvestasi, semua yang namanya investasi tetap ada resikonya gitu kan. Tapi kita lumayan yakin selama risk to reward ratio-nya itu make sense, kita berani ambil posisi dari situ. Kalau kita ya gitu. Oh ya, tapi mungkin ini pengen ngurusin dikit juga sih. Kalau misalkan tadi kan data-data yang gua kasih lihat kan semuanya seakan-akan kayak very bullish on big banks gitu kan. Tapi yang harus gue tekenin juga adalah kalau masalah portfolio management itu setiap orang beda-beda dan action yang harus diambil juga beda-beda gitu. Karena satu kita nggak tahu kondisi porto kalian gimana gitu. Kayak komposisi big banks berapa persen apa segala macam gitu kan. Dan apakah kalian punya duit untuk top up lagi? Itu juga beda masalah gitu kan. Jadi ya that's that. Itu tolong disesuaikan actionnya sesuai dengan kondisi porto masing-masing. Itu yang paling penting sih yang ingin gue tekenin. Exactly. And a lot of the things yang kita ngeliat juga itu dari asset allocation itu kan. Kalau misalnya kita terlalu banyak allocate di equity gitu kan, atau kita terlalu banyak di high risk assets gitu kan. Itu might allow us to feel a little bit more anxious. Sesuai dengan email yang udah kayak gue kirim waktu itu, you can go to our YouTube channel. Di situ ada video about asset allocation. Can take a look, a way to basically look at asset allocation very simply. Which is like ownership sama debt aja gitu, and then determine your risk posture based on your personal circumstance because everybody's finances, personal life tuh beda-beda, then your money management can also manifest in different ways gitu. Then how you invest juga, it shapes like how you invest or like how much budget you want to invest. Cool. Mantap. Oke. Kayaknya itu aja ya, Top ya. Yeah, I think it's all. I will assume udah nggak ada pertanyaan lagi. I think it's all clear. So thank you so much, guys. I'm going to take this opportunity to thank personally every one of you for ini. So yeah, kita close dulu ya meetingnya. And apologies kalau bisa ada salah kata. And we hope to see you kalau misalnya kita ada future webinars lagi. Bye-bye. Bye. Thank you, guys.